Selamat pagi teman-teman. Bersyukur ya kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu. Apapun kondisi kita hari ini, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik untuk kita semua. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk masing-masing kita. Mari kita menyanyikan pujian Semua Baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tuhan begitu mengasihi kita. Kita bisa percaya kepada Tuhan itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mencari kita. Kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan pujian Betapa Besar Kasih Allah. Yang besar, berkat yang limpah, Dia rela mati, selamatkan kita. Kasih yang besar, berkat yang limpah, patut kenang dan bersyukur. Betapa tingginya, betapa kekalnya kasih-Nya Yesus, tak tertera. Besar, berkat yang limpah, Dia rela mati, selamatkan kita. Kasih yang besar, berkat yang limpah,
Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan tema kita hari ini menarik sekali, karena berhubungan erat dengan ibu-ibu, yaitu ada kata anak-anak dan juga ada kata pasar. Dua kata yang tiap hari bikin ibu-ibu senang sekali ya, tapi juga kadang bikin pusing kepala. Nah pagi ini yuk kita jangan pusing dulu sama urusan anak-anak kita atau urusan pasar ya, mau masak apa nih besok begitu. Mari kita taruh sejenak urusan kita dan kita mau duduk di bawah kaki Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari saya mengajak ibu-ibu untuk berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, terima kasih untuk segala penyertaan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Di tengah kondisi pandemi COVID yang tidak menentu, angka penularan yang juga masih tinggi, kami mau tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan yang berkuasa, bertahta, dan mengontrol dunia ini. Kami hanyalah manusia terbatas dan lemah, dan kami selalu ingin mencari Tuhan, seperti seorang anak kecil yang merindukan pelukan daripada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan, kami tahu kemana kami harus pergi dan melangkah ketika kami mengalami pergumulan berat. Biarlah pada kesempatan hari ini, kami yang mengikuti Bible Study, biarlah firman-Mu lah yang boleh menjadi penghiburan dan kekuatan kami. Dan ketika kami belajar dan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus kiranya boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menenangkan jiwa kami, dan mengarahkan kami hanya kepada hadirat Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ibu-ibu yang mendengarkan di tempat masing-masing, supaya Roh Kudus lah yang kiranya boleh bekerja di dalam hati mereka. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 35. Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Nah, sebenarnya kita perlu nanti juga membaca mulai ayat yang ke-18, karena ini konteksnya cukup panjang ya ibu-ibu ya, jadi dari 18 sampai 35, tapi mari kita baca dulu 31 sampai 35 ya. Demikian bunyi firman Tuhan, kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata dia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, yaitu Tuhan Yesus, dia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Ibu-ibu seorang yang dewasa, yang dikatakan dewasa, tetapi seperti anak kecil, ya kayak anak kecil, itu adalah sebuah sindiran yang tidak enak. Ya kalau orang udah gede tapi masih dibilang kayak anak kecil dia. Wah, itu sindiran yang tidak enak ya. Ibu-ibu juga pasti tidak mau dibilang seperti anak kecil. Itulah yang Tuhan Yesus katakan terhadap orang Farisi dan ahli Taurat di ayat 31 dan 32. Dikatakan, dengan apakah kuumpamakan orang-orang? Nah, itu di dalam bahasa aslinya itu adalah orang yang sudah dewasa. Dengan apakah kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama, kata Tuhan Yesus. Mereka itu seumpama anak-anak. Jadi ada perubahan ya dari sebutan orang dewasa kepada anak-anak yang duduk di pasar.
Nah tetapi ibu-ibu, menarik sekali bahwa perkataan Tuhan Yesus di bagian lain itu ada yang berbicara juga tentang anak kecil, anak-anak. Nah kita harus bedakan ya ayat ini dengan perkataan Yesus di bagian lain di Injil Lukas juga di pasal 18 ayat 17. Di mana Tuhan Yesus justru di pasal 18 ayat 17 itu meminta kita itu seperti anak kecil. Kalau di bagian yang kita baca ini, Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat, mereka orang dewasa tetapi seperti anak kecil. Tapi kalau di pasal 18 ayat 17, malah justru Tuhan Yesus meminta kita seperti anak kecil. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini berbicara tentang anak-anak yang waktu itu datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian murid-murid memarahi anak-anak itu. Tuhan Yesus bilang, jangan marahi, biarkan mereka datang kepadaku. Lalu dikatakanlah perkataan ini. Nah pertanyaannya jadi yang mana yang benar begitu? Ya, yang mana yang benar? Nah tentu kita harus bedakan kedua bagian firman Tuhan ini. Nah saya akan bahas sedikit tentang Lukas pasal 18 ayat 17. Nah kalau kita membaca dan kita memahami di dalam Lukas pasal 18 ayat 17, maka sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang berbicara tentang ketulusan dan kepolosan seorang anak kecil. Ibu-ibu anak kecil itu kan polos ya, lugu katakanlah ya. Mereka percaya begitu dengan apapun yang kita sebagai orang tua katakan kepada mereka. Bahkan seringkali mereka juga bisa gampang percaya kepada orang lain, perkataan orang lain. Makanya kita kadang khawatir, cemas gitu kan, dan kita selalu ingatkan mereka supaya tidak boleh percaya omongan orang asing. Jangan ambil permen sembarangan kalau ditawarin sama orang begitu, kamu gak kenal. Kenapa? Karena mereka gampang percaya begitu. Nah di dalam konteks ini iman anak kecil itu sebenarnya iman yang begitu besar terhadap papa mamanya. Mereka selalu merasa aman berlindung di balik pelukan papa mamanya. Mereka begitu senang mengetahui papa mamanya selalu ada bersama dengan dia, selalu ada untuk dia, menjaga dia siang dan malam dan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Nah, hati seperti anak kecil inilah yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Hati yang sungguh-sungguh percaya kepada pribadi Tuhan yang baik dan penuh kasih. Hati yang percaya kepada perkataan firman Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Hati yang merasa aman, berlindung di balik naungan Tuhan. Meskipun kita tahu ada begitu banyak bahaya di sekitar kita. Tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau kita khawatir, kita akan cepat-cepat cari Tuhan. Cepat-cepat berdoa datang kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang mencari papa mamanya, yang peluk erat papa mamanya. Dan hilanglah ketakutannya di dalam pelukan papa mamanya. Sikap seperti inilah yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah tetapi sikap anak kecil seperti ini tidak ada di dalam kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat. Sebaliknya mereka seperti anak-anak pada masa itu yang suka mengejek temannya, membuli temannya. Nah ibu-ibu anak-anak pada masa itu suka bermain di pasar ya. Katakanlah ada sekelompok anak karena mereka merasa lebih kaya, lebih pintar mungkin ya, lebih populer begitu. Maka mereka seringkali di dalam permainan itu mereka buat aturan sendiri begitu. Dan mereka buat aturan sesuka-suka mereka. Dan yang pasti akan menguntungkan diri atau kelompok mereka sendiri begitu. Nah ketika ada orang lain yang tidak mau ikut main sama mereka karena aturannya tidak benar nih aturannya begitu. Kita mah gak bakal menang terus, kita gak bakal menang begitu. Pasti kelompok mereka atau dia yang menang terus begitu. Nah ketika ada orang atau ada anak kecil, ada anak-anak yang tidak mau ikut bermain, maka akan dinyanyikanlah nyanyian ejekan ini. Nah, saya gak tahu nyanyinya dulu seperti bagaimana ya, kami meniup seruling bagimu begitu kan. Tapi kamu gak menari gitu kan. Atau kami menyanyikan kidung duka tapi kamu tidak menangis begitu. Jadi mereka ingin mengatakan bahwa loh ayo dong main dong ya. Ini loh kita sudah buat permainan yang menarik. Ada aturannya ya. Banyak temannya tapi kenapa kamu tidak mau bermain? Wah kamu tidak teman yang baik begitu. Kamu
cari-cari alasan begitu. Jadi mereka mengejek dengan nyanyian ini. Jadi nyanyian ini memang betul-betul dinyanyikan pada waktu itu sebagai nyanyian sindiran kepada anak-anak yang tidak mau ikut bermain karena tahu nih nggak beres nih permainannya begitu. Nah, Tuhan Yesus tuh menyindir orang Farisi dan ahli Taurat seperti anak kecil yang kekanak-kanakan itu. Ya, bukan yang menolak bermain, tetapi yang merengek-rengek meminta orang menuruti semua perkataan dan keinginan mereka. Semua orang itu harus mengikuti aturan mereka. Semua orang itu harus mematuhi apa yang mereka katakan. Yang lain semua salah, yang benar hanya dia, begitu. Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu tuh seperti anak kecil yang main di pasar itu loh, yang maksa-maksa orang itu loh, padahal kamu sendiri nggak benar. Nah, apa yang membuat Tuhan Yesus menegur mereka, ibu-ibu? Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-33 dan 34, di situ dengan jelas dikatakan begini, karena Yohanes Pembaptis datang, dia nggak makan, dia tidak minum anggur, dan kamu berkata dia kerasukan setan. Yang pertama ya, Yohanes Pembaptis. Yang kedua, kemudian anak manusia itu datang, dia makan dan minum, dan kamu berkata, lihat, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ada dua tokoh di sini yang dipersoalkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Yaitu pertama, Yohanes Pembaptis, dan yang kedua, Tuhan Yesus. Jadi pada dasarnya orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak suka dengan dua sosok yang besar ini. Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Kedua-duanya ini selalu salah di mata mereka. Mereka yang benar. Nah, coba kita lihat yang pertama ya, orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak suka dengan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena gaya Yohanes Pembaptis itu terlalu ekstrim buat mereka hidupnya. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat itu punya aturan, ibu-ibu. Tidak boleh makan berlebihan, tidak boleh minum berlebihan sampai mabuk. Minum anggur, ya. Tapi bukan berarti mereka tidak melakukannya. Ya, mereka masih makan roti, mereka masih minum anggur. Nah, tapi Yohanes Pembaptis ini loh, memang unik. Ya, dia tidak minum anggur sama sekali. Dan dikatakan makanannya hanya belalang dan madu hutan. Dia hanya memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Kita bisa baca itu di Matius pasal yang ketiga. Dan dia tinggalnya di padang gurun, menjauh dari keramaian. Nah, seharusnya ibu-ibu dengan gaya hidup yang seperti Yohanes Pembaptis ini, dia layak untuk dikagumi dan diteladani. Mengapa? Karena dia begitu rendah hati, dia hidup sederhana dan dia tidak memegahkan diri. Bahkan dia menolong orang, dia mengasihi orang. Tapi gaya hidup Yohanes Pembaptis ini, bagi orang Farisi dan ahli Taurat, terlalu ekstrim, mereka tidak suka. Tidak seperti mereka hidupnya, begitu. Kalau tidak seperti mereka hidupnya, mereka tidak mau, begitu. Ya, malah mereka dikatakan di bagian ini mereka menyebut Yohanes Pembaptis itu sedang kerasukan setan. Makanya mereka berkata, kamu melakukan hal seperti itu terlalu ekstrim, kamu sedang kerasukan setan, begitu. Sehingga mereka tidak percaya dengan baptisan Yohanes Pembaptis, mereka tidak mau percaya kepada apa yang Yohanes Pembaptis yakini, imani, dan bahkan ajarkan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Mereka tidak suka Yohanes Pembaptis karena apa? Gaya hidup yang berbeda dengan mereka. Kalau kita baca di ayat 30 di bagian sebelumnya, jelas dikatakan tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Dan hal ini ibu-ibu berbeda dengan sikap orang banyak dan pemungut cukai yang menerima baptisan Yohanes Pembaptis dan mengakui kebenaran Allah. Kita bisa baca itu di ayat 29. Nah, ibu-ibu tidak ada yang salah dengan Yohanes Pembaptis. Bahkan kalau kita membaca di bagian berikutnya di ayat sebelumnya, dikatakan Tuhan Yesus justru memberikan peneguhan terhadap pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Kita bisa membaca itu di ayat 24 ya sampai ayat 28. Tuhan Yesus di situ menegaskan siapa itu Yohanes Pembaptis yang menggenapkan perkataan daripada Nabi Maleaki. Dikatakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Tuhan Yesus meneguhkan
pribadi daripada Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa katakan pengakuan daripada Yohanes Pembaptis itu valid, benar, sah, yang menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah. Dan yang berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita bisa baca itu di Lukas pasal 3 ayat 16. Nah di sisi lain ibu-ibu, orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak suka dengan gaya Tuhan Yesus juga. Padahal gaya Tuhan Yesus itu nggak beda-beda jauh dengan gaya Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dia makan roti, dia minum anggur, dia tinggal di kota bersama dengan orang-orang lain. Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi bedanya orang Farisi dan ahli Taurat tidak suka dengan gaya Tuhan Yesus yang dekat dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Wah ini gak benar nih. Ya, dia dekat dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Dan itulah kenapa Tuhan Yesus dituduh sebagai pelahap dan peminum. Padahal kita tahu siapa Tuhan Yesus. Tidak ada satupun perbuatannya yang berdosa. Dia adalah Allah, dia adalah manusia yang sempurna. Tapi perhatikanlah, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka merasa mereka yang benar. Jadi ibu-ibu kita bisa simpulkan apapun yang Yohanes Pembaptis dan Yesus lakukan selalu salah di mata orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal baik Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus meskipun gaya mereka berdua berbeda nih, yang satu tinggal di padang gurun, yang satu di kota, begitu kan? Tetapi mereka sama-sama seorang yang taat kepada firman Tuhan. Mereka sama-sama orang yang mengasihi orang-orang yang berdosa. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat menganggap diri mereka lah yang paling benar. Dan semua orang harus mendengarkan perkataan mereka. Mereka hanya bisa mengejek kebenaran seperti anak-anak di pasar yang mengejek teman-teman yang tidak mau bermain bersama dengan mereka. Di bagian akhir, di ayat 35, Tuhan Yesus mengajak orang-orang melihat sendiri siapa yang paling benar. Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus atau orang Farisi dan ahli Taurat. Caranya bagaimana ibu-ibu? Maka Tuhan Yesus berkata, lihatlah bagaimana murid-murid kami hidup kemudian. Lihatlah kehidupan murid-murid masing-masing pihak. Dan kita tahu bagaimana kehidupan murid-murid orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak jauh berbeda dengan guru-gurunya. Tuhan Yesus menyebut mereka orang-orang munafik. Bahkan Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati dengan ahli-ahli Taurat di dalam Lukas pasal 20 ayat 46 sampai 47. Karena yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah rencana membunuh Yesus yang tidak bersalah itu. Lalu bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus? Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menggoncang dunia dengan Injil yang mereka beritakan. Injil yang mengubah manusia yang berdosa menjadi ciptaan yang baru. Mengubah hidup seseorang yang tidak berarti, yang sia-sia, menjadi memiliki tujuan hidup yang mendatangkan berkat dan anugerah bagi banyak orang. Hidup yang berarti bagi Kristus. Dari kebinasaan kekal kepada hidup yang kekal. Itulah yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus di sepanjang abad dan masa. Ibu-ibu, siapa sekarang yang harus kita ikuti? Kelompok golongan Tuhan Yesus atau ahli Taurat dan orang Farisi? Hidup seperti apa yang menjadi teladan kita? Apakah orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hidup sesuka mereka, kekanak-kanakan, hanya karena ingin mau dituruti keinginan dirinya? Merasa diri benar, menolak kebenaran Allah, mengejek dan merendahkan Tuhan Yesus. Apakah kita hidup seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang halu? Ya, halu itu halusinasi, ya. Menghayal terlalu tinggi bahwa kitalah
pusat daripada alam semesta ini. Kitalah yang harus menjadi pusat perhatian. Segala kepentingan, segala keinginan kita, kemauan kita yang harus dituruti oleh Tuhan. Bukan, Bapak Ibu-Ibu. Kita bukan pusat daripada alam semesta ini, tapi Tuhan pusat daripada alam semesta ini. Dan seharusnya kita mau datang, percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau percaya kepada Tuhan yang adalah pusat daripada alam semesta ini, bukan kita. Maukah kita seperti seorang anak kecil, seperti yang di dalam Lukas pasal 18 itu, yang mau percaya sepenuhnya dan mengikuti perintah Tuhan, yang mau belajar, yang mau diajar oleh kebenaran firman Allah, yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan dan menghormati Tuhan. Ibu-ibu, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Masih sikap kita, ya? Sudah hampir 2 tahun loh pandemi. Sudah hampir 2 tahun. Apakah sikap kita terhadap pandemi ini masih seperti 2 tahun yang lalu begitu? Penuh dengan rasa khawatir, penuh dengan rasa takut, ya, seolah-olah Tuhan itu tidak beserta dengan kita. Padahal sudah 2 tahun kita jalani bersama dengan Tuhan dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan terus memelihara kita. Apakah sikap kita masih seperti kekanak-kanakan seperti 2 tahun yang lalu? Wajarlah kalau awal-awal pandemi dulu ya kita penuh dengan rasa takut dan khawatir. Tapi masa sudah 2 tahun kita tidak bertumbuh. Masa sudah 2 tahun kita tidak semakin beriman kepada pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Apakah pandemi ini juga membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Semakin membuat kita lebih banyak waktu menggumulkan firman Tuhan, meningkatkan kualitas doa kita, semakin mengasihi keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, semakin mengasihi gereja kita, komunitas kita, semakin mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Atau kita masih seperti 2 tahun yang lalu, tidak berubah. Kita masih seorang yang mungkin penuh dengan rasa amarah yang begitu besar, kita tidak bisa mengampuni orang. Tapi mengapa kita tidak mau belajar, bertumbuh, dewasa, semakin hari semakin dewasa di dalam kebenaran Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini kembali boleh memberikan semangat buat ibu-ibu. Ayo ibu-ibu, mari kita selalu rindu, mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita selalu ingin ada perkembangan begitu di dalam kehidupan kita. Jangan punya iman yang kekanak-kanakan. Mari kita semakin bertumbuh dewasa, menjadi murid-murid Tuhan yang semakin matang di dalam kebenaran. Supaya pada waktu anak-anak kita melihat kita, atau mungkin suami kita, atau orang-orang di sekitar kita melihat kita, mereka melihat hidup kita mengalami pembaharuan, perubahan. Dan kita bisa menjadi berkat, menularkan apa yang baik, apa yang benar itu di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Penginjil Tan Kian Guan yang telah menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui QR Code yang ada di layar. Diakhiri dengan angka 4 pada angka terakhir. Mari kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan
aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang sungguh baik, Engkau yang selama ini mengasihi kami, Engkau yang memelihara kami, yang menjaga kami, yang memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, kami ada sedikit persembahan yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Pendeta Nyomei Fang menyampaikan pengumuman. Selamat siang ibu-ibu. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh bersekutu bersama melalui persekutuan online ini. Kita berterima kasih punya Tuhan Yesus yang senang dan pandai bercerita. Sehingga dari cerita sehari-hari anak-anak di pasar, Dia memberikan pengajaran yang sangat indah. Dan hari ini kita dilayani oleh Guru Injil Kian Guan yang menolong kita untuk mengetahui apa pengajaran Tuhan melalui perumpamaan yang indah ini. Kiranya kita semua boleh diberikan hikmat dan juga kemampuan melakukan aplikasi yang sudah disampaikan kepada kita. Terima kasih kepada Guru Injil Kian Guan yang sudah menguraikan dengan jelas bagi kita. Terima kasih juga untuk Ibu Limei, Ibu Liani dan Ibu Natalia yang melayani kita hari ini, mengarahkan suasana yang indah hati kita untuk memuji Tuhan dan belajar bersama Bible Study. Ibu-ibu, minggu depan kita akan memulai kembali persekutuan kelompok kecil kita tahun ini. Kita akan memakai panduan buku dari KW Sinode dan minggu pertama yang pertama kalinya kita membahas dari Mazmur 1 dengan tema ketika harus memilih. Mari kita mendoakan, mensiapkan hati kita. Kamis depan kita mulai dengan renungan singkat yang akan saya sampaikan, kemudian kita akan masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kita doakan fasilitator dan anggota kelompok punya satu semangat untuk berkumpul kembali, karena kita akan saling menguatkan dan juga belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan persekutuan hari ini dan juga minggu depan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena firman-Mu Tuhan menceritakan dengan berbagai sisi. Dan hari ini kami boleh belajar bagaimana menjadi seorang yang bijaksana di dalam melakukan aplikasi firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu, G.I. Kian Guan, berikan kepadanya kemampuan untuk semakin berdaya guna di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Kami berdoa juga Tuhan, bersyukur untuk Ibu Limei, Liani dan Ibu Natali yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada mereka, kesehatan, sejahtera di dalam keluarga mereka,
supaya dalam masa pandemi ada sukacita, kekompakan saling menguatkan di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga sehati berdoa untuk persekutuan minggu depan yang memulai untuk kelompok kecil tahun ini. Kami berdoa kiranya Engkau yang memberikan kepada semua fasilitator kami hati yang bersemangat untuk melayani seperti Engkau Tuhan, menjadi gembala bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh anggota kelompok kecil juga Tuhan yang kiranya memberikan kepada mereka semua kerinduan untuk bersekutu dengan saudara seiman, untuk belajar bersama, untuk saling menguatkan, supaya justru di dalam masa pandemi ini kami boleh bertumbuh secara rohani dan di dalam komunitas. Karena kami tahu Tuhan bahwa di dalam firman dan kelompok saudara seimanlah kami boleh mendapatkan kekuatan yang sejati daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga sehati berdoa menyerahkan untuk ibu-ibu kami yang berulang tahun pada bulan Januari kemarin. Kami berdoa pada saat ini untuk bersyukur bersama Ibu Yanti, Ibu Sukma, Ibu Gustina, Ibu Liani, Ibu Limei, Ibu Murni Janti, Ibu Ruth, Ibu Susana, Ibu Jenny, Ibu Lilisri, Ibu Heriani, Ibu Maria Ibu Lilis, dan Ibu Cynthia Ho. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Dan kami berdoa kiranya pimpinan kasih setia Tuhan mengiringi mereka di dalam usia yang baru. Kami berdoa Tuhan Kau menjaga mereka daripada segala bahaya sakit penyakit pada zaman seperti ini. Dan kalau ada di antara mereka atau keluarga mereka yang sedang lemah tubuh, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kesembuhan pada waktu Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati supaya ibu-ibu kami yang berulang tahun ini Tuhan sungguh semakin bijaksana menghitung hari-hari mereka sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kerohanian, kedewasaan rohani juga, dan juga secara kepribadian lebih menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk negara kami Tuhan yang sedang mengalami gelombang ketiga ini. Kami berdoa Engkau menolong pemerintah dengan segala jajaran stafnya, berikan kepada mereka bijaksana mengambil keputusan yang strategis sehingga pandemi ini bisa dikendalikan. Kami berdoa untuk semua petugas kesehatan, untuk juga dokter, untuk Satgas COVID yang ada di sinode maupun ada di gereja kami. Tuhan, mereka semuanya ini mengalami kelelahan sekian lamanya melayani. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau mampu memberikan kepada mereka kekuatan ekstra. Tuhan, naungilah mereka dengan hati yang penuh belas kasihan sehingga mereka tetap boleh melayani. Kami berdoa Tuhan karuniakan kepada mereka kesehatan yang prima sehingga mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, berikan kepada kami kewaspadaan menjaga kehidupan kami. Jika Tuhan mengizinkan kami mengalami ujian, berikan kepada kami kekuatan untuk menjalaninya dengan keyakinan bahwa Engkau akan menyediakan jalan keluar pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Ampunilah segala kekurangannya, sempurnakanlah bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan sampai sekian, mari kita bertegur sapa di dalam Tesaburi. Tuhan memberkati.